Jadi, atau berdiskusi bersama untuk mencapai keputusan bersama dalam menyelesaikan suatu masalah. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita dapat mengidentifikasi gambar, bermusyawarah di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan. Yang kedua, kita mengidentifikasi tata cara musyawarah di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Anak-anak, tolong perhatikan gambar yang akan Ibu tampilkan di depan. Jadi anak-anak, di sini terdapat 3 gambar. Kalian bisa lihat gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Tolong kalian perhatikan gambar ini secara baik-baik ya. Semua sudah perhatikan? Nah, dari gambar ini, apa yang ada dalam gambar tersebut? Ini merupakan gambar apa? Musyawarah, Ibu. Betul sekali. Jadi gambar ini merupakan gambar musyawarah di sekolah. Di dalam gambar ini, dalam gambar ini terdapat siapa-siapa yang ada di dalam gambar? Ada 3 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Ya, betul. Dan bagaimana suasana yang terjadi dalam gambar ini? Mereka saling memberikan pendapat dan saling berdiskusi. Ya, betul sekali. Selanjutnya, tolong perhatikan gambar yang kedua ini. Menurut anak-anak, ini gambar apa? Apa yang ada dalam gambar? Sebuah keluarga. Mereka sedang melakukan apa? Makan bersama. Ya, betul sekali. Nah, di dalam gambar ini ada ayah, Ibu, nenek, adik adik laki-laki laki-laki, dan adik adik-adik perempuan. Nah, anak-anak tolong perhatikan gambar yang terakhir ini. Gambar yang terakhir ini merupakan gambar musyawarah desa yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di mana menurut anak-anak? Di kantor desa. Ya. Jadi mereka sedang bermusyawarah untuk membicarakan kegiatan yang akan dilakukan pada hari Jumat, kegiatan berjamaah. Apakah dari ketiga gambar yang tadi itu sudah tampilkan di depan? Anak-anak ada tanggapan untuk ketiga gambar yang tadi itu sudah tampilkan? Baik, kalau tidak ada tanggapan, Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang cara musyawarah dan menyampaikan pendapat secara sistematis dan logis. Nah, tata cara musyawarah ini ada 3. Yang pertama, menyiapkan agenda, menaati aturan, dan menghargai pendapat. Ketika kita mau mengikuti musyawarah, kita harus menetapkan agenda, topik, tujuan, dan yang kedua tentang menaati peraturan. Nah, menaati peraturan ini berarti kita harus menaati tata tertib dan mekanisme dalam bermusyawarah. Selanjutnya tentang menghargai pendapat orang lain. Dalam musyawarah, kita harus saling menghargai pendapat orang lain agar orang lain juga menghargai pendapat
Selanjutnya Ibu akan bagikan kalian dalam bentuk kelompok. Ibu bagi kalian dalam 2 kelompok. Silakan duduk dalam kelompok. Di sini Ibu akan membagikan tugas kelompok. Jadi di sini kalian disuruh untuk menulis contoh dari musyawarah di rumah, musyawarah di masyarakat, dan musyawarah di sekolah. Semua sudah dikerjakan? Sudah, Ibu. Kalau semua sudah, Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, musyawarah di lingkungan sekitar atau musyawarah di sekolah. Pemilihan ketua kelas berdiskusi saat membagi tugas kelompok. Nomor 2, contoh musyawarah di rumah. Berdiskusi tentang pembagian tugas rumah dan mendengarkan pendapat orang tua dalam kegiatan. Nomor 3, contoh musyawarah di masyarakat. Berpartisipasi dalam pemilihan ketua RT dan membahas kebersihan lingkungan. Nomor yang terakhir, sikap menghargai keputusan musyawarah, yaitu melaksanakan keputusan dengan bertanggung jawab, menghargai orang yang terpilih, orang yang terpilih tidak sombong, dan mengucapkan selamat kepada orang yang terpilih. Terima kasih. Baik, kelompok selanjutnya adalah yang pertama adalah contoh musyawarah di sekolah. Pemilihan ketua kelas berdiskusi saat membagi tugas kelompok. Yang kedua, contoh musyawarah di rumah. Yang pertama, berdiskusi tentang pembagian tugas rumah. Yang kedua, mendengarkan pendapat orang tua dalam kegiatan. Yang ketiga, contoh musyawarah di masyarakat. Yang pertama adalah berpartisipasi dalam pemilihan ketua RT. Yang keempat adalah sikap menghargai keputusan musyawarah. Ada menghargai orang yang terpilih dan orang yang terpilih tidak sombong. Sekian dan terima kasih. Mari kita berikan tepuk terima kasih untuk kedua kelompok yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tepuk terima kasih. Ding ding, tong tong, ding dong, terima kasih, yes. Nah, anak-anak, jadi kesimpulan materi kita hari ini yaitu kita dapat mengetahui bahwa musyawarah itu merupakan kegiatan berunding atau berdiskusi bersama untuk mencapai keputusan bersama dalam menyelesaikan suatu masalah. Contoh musyawarah di lingkungan sekitar kita, yang pertama di lingkungan sekolah itu contohnya seperti pemilihan ketua kelas, berdiskusi saat membagi tugas kelompok. Contoh musyawarah di rumah itu seperti berdiskusi tentang pembagian tugas rumah dan mendengarkan pendapat orang tua dalam suatu kegiatan. Selanjutnya, contoh musyawarah di masyarakat. Contoh musyawarah di masyarakat itu seperti kita berpartisipasi dalam pemilihan ketua RT dan membahas kebersihan lingkungan. Karena pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu minta kakak kita